Halo, bertemu kembali di Awareness Podcast. Teman-teman, kita masih berbagi cerita dengan, Mas Taufan Teguh Akbari, PhD. Mas, tadi kita udah, sebelumnya, pada sesi sebelumnya kita sudah sempat berbagi cerita, mengenai apa yang membedakan seorang individu yang, bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Lalu, bagaimana kemudahan-kemudahan yang mereka bisa peroleh untuk masuk ke dalam, dunia kerja. Lalu juga, pada bagian terakhir kita sempat, membahas juga bagaimana, dampak dari, peraturan Inpres pemerintah yang terakhir, yang pada intinya, adalah penghematan budget anggaran negara yang, efeknya, sampai kepada, akses pendidikan, fasilitas pendidikan, biaya pendidikan juga gitu ya. Ini saya mencoba mengutip, informasi dari CNBC Indonesia pada, 21 Desember 2024. Ada satu platform riset, yang bernama Intelligent, informasi yang mereka peroleh, melalui, riset dan survei yang dilakukan oleh mereka, mmm, bahwa terjadi, PHK yang cukup besar, pada, lulusan-lulusan perguruan tinggi yang baru diterima di dunia kerja. Oke, lalu lebih, lanjut dari situ, pada saat mereka melakukan riset, dan survei tersebut, ada kurang lebih, 10 faktor yang, utama yang menyebabkan, lulusan-lulusan perguruan tinggi itu, eee, memperoleh PHK dari perusahaannya. Sebagian besar dari, faktor-faktor tersebut adalah, mmm, soft skill, Mas. Jadi, bukan, kemampuan akademis, bukan kemampuan teknis, tapi, soft skill. Kurang lebih kalau kita explore, sedikit aja ya Mas, nggak panjang-panjang mengenai faktor-faktor ini. Eee, enggak punya motivasi dan inisiatif, itu adalah persentase yang paling tinggi. Lalu kurangnya profesionalisme, lalu tidak memiliki keterampilan berorganisasi, keterampilan organisasinya buruk, tidak bisa menerima feedback, kurang lebih itu yang, gede-gede. Jadi bukan kemampuan akademis. Jadi kalau misalkan seorang lulusan dari perguruan tinggi X, sarjana, katakanlah sarjana hukum, dia menguasai tata Keilmuannya. hukum, ilmunya dikuasai, tidak ada isu mengenai itu. Jadi bukan sesuatu yang krusial yang terkait dengan ilmunya, tapi lebih kepada, nggak punya motivasi, tidak punya inisiatif, tidak profesional, mungkin dalam komunikasi atau kerjasama, Iya. internal gitu ya, Mas Taufan. Mmm, kalau dari, sisinya Mas Taufan saat ini, lagi-lagi yang kita pengen lihat dari point of view, eee, Mas Taufan saat ini menduduki jabatan di perguruan, tinggi swasta gitu di Indonesia. Mmm, kalau kita melihat fenomena ini dan ini cukup, marak ya, Mas Taufan, katakanlah, 2 tahun terakhir gitu, kita udah memasuki tahun 2025 gitu ya, eee, kuartal pertama, isunya masih tetap sama gitu Mas, Gen Z, dan, ketidakselarasan yang ada di tempat kerja gitu. Eee, kalau ada seperti ini, ada nggak sih Mas, antisipasi atau mitigasi dari sisi perguruan tinggi agar supaya, hal-hal ini paling nggak bisa dikurangin? Apakah ada, eee, kursus, program, mata kuliah, internship yang khusus membekali, mahasiswa-mahasiswa ini dengan keterampilan soft skill tadi, Mas?
Iya, baik. Nah, saya yakin kalau kita bicara pendidikan itu adalah is a longitudinal process. Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang kita dapat, apa yang kita lihat dari, sekelompok anak muda yang mendapat label seperti itu tentunya ada kita lihat hindsight itu perjalanan masa lalu mereka itu seperti apa sih, gitu. Jadi kita kan bicara sistem pendidikan kalau gitu. Bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka, value-value apa yang ditanamkan oleh sekolah, kampus kepada mereka, mekanisme metodologi pengajaran seperti apa yang bisa membuat mereka seperti itu, pola parenting seperti apa yang akhirnya kenapa seorang anak muda tuh nggak punya daya juang, nggak respect sama orang tua, atau mungkin mudah menyerah, resiliensinya rendah, nggak punya inisiatif, nggak punya tanggung jawab, itu kan sebenarnya produk dari sebuah proses panjang. Nah, jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan Mbak Margit tadi, dari mana kita harus, berbenah, tentunya mulai dari pendidikan level bawah. Kita belajarlah dari Jepang, dari Finland, bagaimana karakter building itu menjadi salah satu basic fundamental, itu penting sekali. Being human, itu dulu. Kadang-kadang, eee, pintar, IPK-nya 4, tapi aspek being human-nya itu nggak ada. Itu being human kan itu tadi, knowing where we stand gitu ya. Knowing what are the values that we can contribute. Apakah kita sadar dengan keberadaan kita itu orang lain happy apa enggak? Itu kan, apa namanya, konsep diri itu tadi gitu kan. Nah, banyak orang tuh yang mungkin saya lihat sarjana robot gitu. Mereka pintar tapi kadang-kadang empatinya nggak ada, kepeduliannya nggak ada gitu. Ini, asumsi general ya, tidak mengeneralisasi semua, tapi itu kan survei. Nah, ini saya jawab dengan survei juga gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya, yang sudah terjadi, oke, kita PR bersama pimpinan-pimpinan di perusahaan untuk menjadi sosok abang, sosok orang tua, sosok mentor. Tidak hanya menjadi sosok atasan saja. Karena kalau memposisikan menjadi sosok atasan saja bagi adik-adik Gen Z atau adik-adik, generasi alfa yang punya label kayak gitu, yang ada mereka akan terus, stres dan akan terus, apa namanya, menemukan kebuntuan gitu. Karena yang ditaruh adalah label dulu, kita men-judge dulu tanpa mengidentifikasi. Nah, kalau kita bertindak sebagai orang tua kan kita menyelami, "Kenapa ya tim saya kok dia kayaknya begini begitu, dia nggak mau perform, nggak inisiatif, kenapa ya? Oh, mungkin saya harus mentoring, saya harus tanya kenapa." Nah, kadang-kadang itu tadi, banyak dari atasan, pimpinan itu memposisikan diri sebagai bos aja, nggak mau shifting jadi orang tua, jadi mentor, jadi guru. Padahal sebagai pimpinan itu juga sebagai guru loh. Pimpinan itu adalah pendidik yang paling efektif untuk timnya, mentor, coach atau apapun itu gitu. Nah, jadi kalau bicara tadi Mbak Margi, apakah ada yang bisa kita lakukan? Nah, saat ini kami di perguruan tinggi, di LSPR, di kampus-kampus lain, kami yakin kita punya program-program percepatan, program-program shortcut yang memang divalidasi oleh pemerintah dengan, proyek-proyek seperti magang bersertifikasi, lalu udah gitu ada program-program lain, turun ke lapangan ya, lalu berkontribusi terhadap masyarakat, magang bersertifikat dan lain-lain lah. Itu salah satu program-program akselerator yang membuat mahasiswa tuh punya kemampuan problem solving yang cepat, yang problem solving yang kreatif. Oke, Anda belajar PR, sekarang terjun ke, kementerian, coba identifikasi masalah komunikasi apa yang ada di kementerian, solve that problem, dan bawa balik ke kampus ceritain sama teman-temannya. Oke, Mas Taufan, artinya kalau dari yang Mas Taufan, informasikan barusan, dari pihaknya kampus sudah, Sudah memfasilitasi, aware, sudah memfasilitasi. mmm, mahasiswa-mahasiswa dengan tools-tools tadi ya? Iya, Artinya ada magang, bersertifikat. bersertifikat gitu ya, dia boleh, ke tempat kerja lalu balik lagi ke kampus, share gitu. Nah, artinya dengan, fasilitasi yang diberikan ini diharapkan kemampuan soft skill tadi bisa dibangun? Iya, bisa dibangun. Ya minimal, mereka bisa lebih, punya social intelligence yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, karena Mas kan ibaratnya sebenarnya alasan-alasan tadi, 10 alasan besar ya yang ada, itu kan hal-hal sederhana banget Mas. Hal-hal misalkan,
besok meeting jam segini pastikan dulu semuanya bisa hadir, minutes of On time. on time, lalu, subjeknya apa Yes. yang mau Iya, dibicarakan, betul. mungkin, minutes of meeting dari meeting yang sebelumnya di-refresh lagi di situ gitu ya. Katakanlah hal sederhana tidak memerlukan satu kepintaran yang sampai gimana gitu ya. Jadi artinya, dengan fasilitas yang katakanlah tadi contoh yang memang sudah difasilitasi dari, LSPR, mmm, kebutuhan-kebutuhan soft skill ini bisa dibekalin Iya. ke mahasiswa. Iya, betul, dan itu kita lakukan dengan project-project yang ada di setiap mata kuliah, dan memang 60% dari setiap mata kuliah tuh memang praktek Mbak Margi. Practical base, object base, ya community service. Jadi dipaksa turun terjun langsung masyarakat, bikin project yang memang relevan dengan kebutuhan industri, role playing gitu ya, dan itu memang yang memang kita masih terus upayakan, kita terus, lakukan supaya mahasiswa minimal lebih dekat dengan dunia industri, termasuk soft skill-nya bahwa ingat loh nanti ketika kamu terjun ke industri ya, kamu tidak bisa memilih atasan, kamu tidak bisa negosiasi seperti kamu negosiasi sama dosen, ya kan? Bahwa dunia di luar sana Ya itu ya 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 jauh ya, ya lebih ya ya ya. menyeramkan atau lebih Iya, tegas dibanding iya, dosenmu di iya kampus iya iya. begitu ya kan. Nah jadi sebenarnya adalah, gaya kan kalau di rumah itu gaya parenting, kalau saya menyebutnya gaya lecturing gitu ya. Ya, Itu harus tarik ulur antara ketegasan dengan kebijaksanaan itu harus bareng. Nggak bisa kita baik, bijaksana, bablas. iya Tetap harus ada iya ketegasan. iya iya. Tapi ketegasan yang tidak merendahkan. Karena mereka tuh nggak suka direndahin. Walaupun mungkin gini, iya adik-adik kita ini banyak banget mungkin kekurangannya yang perlu di-improve. Tapi somehow yang menarik mereka nggak suka dikatakan kalau mereka kurang gitu. Jadi harus ada pendekatan yang cukup unik dari kita pendidik untuk mewongke mereka, menurture. Kan kampus itu kan fungsinya nurturing juga, unleash their potential gitu kan. Jadi, gimana caranya, bisa membangkitkan potensi mereka tanpa mengganggu ego mereka dan membuat mereka tuh merasa, direndahkan. Karena self entitled adik-adik kita nih tinggi kan, keakuannya tuh tinggi gitu. Gue bisa gitu. Nah itu harus dikondisikan dengan pendekatan yang efektif tuh gitu. Jadi biasanya kalau saya ngeliat bahwa, wah teman-teman mahasiswa udah pintar-pintar, udah hebat-hebat, they know what to do. Tinggal, kita guide mereka, eee, apa namanya, ke case yang tepat, jalan sendiri gitu, udah lari cepat itu. Ya, tapi, benar yang, ungkapan Mas Taufan barusan ya, artinya itu juga bagian dari survei yang diperoleh, oleh platform intelijen ini. Jadi artinya keluhan dari, first jobber yang Betul. baru masuk ke dunia kerja ini, kenapa, eee eee, mereka akhirnya di-PHK oleh perusahaan gitu ya, karena menurut mereka culture di perguruan tinggi dengan culture di perusahaan itu berbeda, otomatis beda kan, Mas. Tapi mungkin, sebenarnya Mas, kalau ini tidak ada referensi ilmiahnya, dari saya melihatnya, hal itu ditemukan oleh setiap generasi sih. Tapi mungkin, kemampuan generasi-generasi sebelumnya untuk beradaptasi dengan itu, untuk, menerima itu kita punya ruang lebih atau resistensinya lebih. Saya tidak bisa bicara karena nggak punya, referensi yang cukup. Tapi kalau dibilang bahwa, karena, budayanya beda dengan budaya pada saat kita kuliah, pasti berbeda Pasti berbeda, tantangannya pun pasti berbeda. berbeda kan, dan kita semua mengalami hal yang sama kan, Ya. Mas. Apakah kita bisa bilang bahwa, resistensinya yang, resist mereka atau apanya Mas Taufan? Menarik ini karena, kalau menurut saya adik-adik kita yang sekarang ada di bangku kuliah itu sebenarnya, they are victims of the situation juga. Mereka part of the lost generation because of COVID, karena COVID. Kedua, mereka dihadapkan dengan kondisi global yang tidak pasti, peperangan di mana-mana, kondisi ekonomi yang tidak stabil, masalah iklim. Jadi I think the toughest generation tuh sekarang. Jadi saking banyaknya masalah di sekitar mereka, belum lagi tingkat pengangguran tinggi dan lain-lain gitu ya, membuat mereka bahwa
aduh aku ini harus ngapain sih gitu, ya kan. Sementara kayaknya mungkin generasi kita dulu nggak sebanyak sekarang cobaannya gitu ya, nggak sebesar sekarang. Nah jadi sebenarnya, eee, that's why they dealing with the mental health kan. Nah kan jadi mungkin kalau dilihat misalkan, kalau contoh nih kalau pakai perspektif boomers misalkan, "Kamu nih ya, dulu generasi saya bikin Iya, skripsi pakai iya, mesin tik, habis gitu udah jadi dicoret-coret sama dospemnya dilempar, disobek-sobek, saya masih bisa selesai." Iya kan? Kamu sekarang ada ChatGPT, ada Grammarly, ada macam-macam segala iya, macam, harusnya bikin skripsi 3 bulan selesai. Kenapa kamu masih ngeluh? Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata artificial. Tapi kan kita nggak tahu, apa sih dalam keseharian tuh yang mereka hadapi, iya, ya. Ternyata memang the main problem dari apa yang saya coba amati dan saya pelajari dan divalidasi dengan beberapa survei, mereka punya, eee, state of mind yang cukup goyang dengan adanya media sosial ini. Mereka, jadi nggak tahu konsep dirinya seperti apa, mendefinisikan sukses itu apa. Karena itu tadi, filtering media sosial, apa yang mereka consume itu mereka telan bulat-bulat. Jadi terjadi kebingungan, ya, loss of self concept, loss of confidence. Karena konsep dirinya itu terkaburkan dengan konsep diri orang lain yang mereka lihat di sosmed, ya kan. Nah, di sini butuh yang namanya, professional helps. Makanya sekarang kan di kampus-kampus punya juga student guidance counseling, ada psikolog dan psikolog itu menjadi satu, apa namanya, jalan keluar yang cukup efektif ya untuk menjadi teman bicara iya, teman bicara. iya. Nah, itu ya Rasa-rasanya sudah harus ada ya, iya di memang harus setiap udah harus ada, institusi ya. betul, karena menjadi teman Perusahaan pun bicara. sepertinya Betul, sudah sudah di-equip, mulai, udah sudah dilengkapi di-equip dengan gitu, bahwa kan memang di beberapa psikolog. perusahaan ada yang namanya khusus chief happiness officer. Orang yang memang digaji untuk memastikan Chief karyawan Happiness happiness. Iya, Officer, nanti bisa dicari. oke. Orang yang memang ditugaskan untuk memastikan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut itu secara, state mentalnya tuh, tetap produktif, happy, kalaupun ada sedikit aja yang turun diajak ngobrol, "Kenapa kamu dievaluasi?" Gitu. Itu yang memang terjadi. Tapi kan nggak semua perusahaan kayak gitu, Iya, iya kan. Nah, Mas. tapi minimal awareness-nya harus dimulai dari kita sebagai pimpinan atau atasan. Ngelihat tim kita kok yang tadinya biasanya semangat jadi demotivasi. Ajak ngobrol gitu, ajak diskusi, "Kamu kenapa? Apa yang saya bantu?" Dibanding apa-apa, "Kamu tuh kok males, kamu kok." Nah, itu anak muda langsung pasang tembok, langsung ngasih label, "Nih bos gue nggak pengertian." Ya kan, padahal mereka hanya butuh dimengerti, mereka hanya butuh ditanya gitu, dan itu yang kadang-kadang kita perlu untuk menyesuaikan, termasuk dosen dan juga pendidik, guru lah gitu. Baik. Mudah-mudahan menjawab, Mbak. Itu udah ngejawab pertanyaan selanjutnya Oh sih, gitu Mas, ya? sebenarnya. Karena, paparannya, Mas Taufan barusan, itu langsung bisa menjawab pertanyaan selanjutnya, yang saya mau tanyakan sebelumnya itu, bagaimana perguruan tinggi dan industri kerja dapat menjembatani proses transisi lulusan-lulusan universitas yang baru masuk dalam dunia kerja? Udah ada sampai ke situ nggak sih, Sudah, Mas Taufan? iya, Artinya saya awam ya, Mas, lebih ngelihatnya, bahwa, perusahaan dan perguruan tinggi, kolaborasi kolaborasi, untuk bisa, ngelihat si, maaf, bolong-bolong itu tadi. iya, Maksudnya yang gap-nya ada di betul, mana, betul, yang nggak betul. ketemunya ada di mana, yang nggak sinkronnya Iya, di mana, gitu. betul. Udah ada Sudah ada. seperti itu, Mas? Sudah, kenapa? Wow, Karena itu masuk ke wow. indikator kinerja perguruan tinggi juga, kalau saya nggak salah nomor 7 apa 8 lah gitu, nanti bisa dicek. Karena saya nggak terlalu, detail secara, urutannya, tapi itu ada. Jadi indikator kinerja perguruan tinggi adalah seberapa efektif, seberapa banyak memorandum of understanding, memorandum of agreement, dan implementation of agreement yang dikerjakan antara perguruan tinggi dan industri. Itu udah clear dan itu menjadi, manifestasi kampus tuh bisa perform atau tidak gitu, dilihat. Mulai dari kampus ngajak ngobrol industri untuk pengembangan kurikulum, LSPR melakukan itu tiap semester misalkan. Lalu, MOU in terms of doing student project gitu, itu udah dilakukan Mbak Margi. Di ujung ketika mereka mau proses intern magang ya juga sama, ya kan. Apalagi sekarang kan magang nggak 3 bulan, 6 bulan. Bahkan kalau memang,
usernya seneng, suka, fit, itu extend setahun. Bisa di-extend Atau ya? mungkin saat itu juga, "Udah kamu kerja aja di Terima sini." jadi Iya, karyawan tetap ya? dan, Oke. fakta yang menarik adalah 80% lulusan dari kampus kami di LSPR itu karena memang dari pengalaman magang itu, referensi. "Ah, ini anak Oke. mah nggak usah magang, udah bisa, udah tahu, udah ngerti, udahlah kerja aja sekalian," gitu. Nggak usah nunggu nanti kan gelar apa, ijazah kan ya is a paper ya, tapi sekarang saya butuh kamu sekarang, gitu. Berarti Mas Taufan kalau seperti, informasinya Mas Taufan barusan, artinya untuk menjembatani, gap-gap itu tadi ya, artinya, skill-skill yang tidak terpenuhi, yang menjadi tuntutan perusahaan, tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja yang baru ini, lulusan-lulusan perguruan tinggi ini, sudah dimitigasi dengan upaya-upaya itu tadi dong, Betul, ada ibaratnya. career counseling, ada professional grooming, Dan itu benar-benar bisa membicarakan, eee, dinamika-dinamika yang ada di perusahaan. ya role play. Karena kan, mmm, dinamika perusahaan itu dinamis banget, eee, Mas Taufan, terkait, job desk, terkait KPI, terkait, target per kuartal aja bisa Iya, beda-beda gitu ya. betul betul. Dan itu sudah menjadi bagian dari, bekal yang diberikan kepada siswa gitu ya, Mas? Iya, betul. Nah, ada satu yang tadi saya mungkin ingin sampaikan tapi tadi kelewat. Dari Profesor Mike, adjunct profesor LSPR dari Coventry, satu yang saya ingat dari beliau, beliau adalah guru besar kepemimpinan leadership. Dia bilang ini bahwa yang bisa perguruan tinggi lakukan terhadap mahasiswanya atau peserta didiknya adalah 3 hal sebenarnya. Pertama adalah hindsight. Hindsight itu adalah bagaimana kita bisa membuat mahasiswa kita bisa menyelami, memahami apa yang sudah terjadi di masa lalu. Hindsight, ke belakang. H-I-N-D, hindsight. Jadi apa sih yang terjadi masa lalu, sejarahnya apa, dan kenapa kita bisa ada di titik sekarang karena di masa lalu seperti apa, dan itu adalah aspek hindsight. Jadi Ada benang merah ada itu benang maksudnya? merahnya dengan Oke masa lalu. oke. Nah, kedua adalah insight. Insight yang kita tahu bagaimana apa yang terjadi sekarang itu kita minta mahasiswa itu menganalisis dan memberikan interpretasi dari apa yang terjadi sekarang dengan apa yang mereka tahu. Oke. Nah, yang menarik adalah foresight. Foresight itu F-O-R-E, foresight. Mengajak peserta didik kita untuk bisa memproyeksikan segala sesuatunya tuh di perspektif masa depan. Nah, perguruan tinggi kita sekarang, kata beliau, itu masih terperangkap di aspek hindsight itu tadi. Hanya meminta dan mengajak mahasiswa dengan ilmu-ilmu yang sudah ada di masa lalu untuk dikaji ulang. Sementara kan yang sekarang, insight sekarang tuh ilmu banyak banget. Banyak hal yang bisa digali. Ya IoT, Big Data, AI, Super AI, Agentic AI, macam-macam lah gitu. Ya di lintas bidang. Nah, itu harus bisa tuh kampus membawa insight itu ke mahasiswa, ke ruang kelas. Ditambah lagi lebih bagus lagi kalau kampus dengan dosen-dosennya mampu mengajak mahasiswanya ke proyeksi masa depan. What will you do? Mengasah mereka menjadi individu-individu yang visioner. This is what China do. Ini yang dilakukan oleh Jepang, Cina, dan negara-negara adidaya. Mengajak mahasiswa peserta didiknya adalah berimajinasi, ya, bagaimana Cina di masa depan seperti apa, Jepang seperti apa di masa depan. Itu dari bangku kuliah, diajak berimajinasi. Diajak berpikir di luar kotak gitu. Even there's no box, what can you do? Nah, ini kan balik lagi kan berarti ke kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang pendidik. Mampu nggak mengintegrasikan 3 pendekatan itu dalam ruang kelas? Satu sisi oke, ilmu masa lalunya, hindsight-nya dapat, lalu insight kekiniannya, case-case yang sekarang itu juga bisa mereka adapt. Termasuk dari situ, kalau gitu kamu ke depan bisa bikin apa? Kamu mau ngapain? Skill apa yang kamu bisa pelajari? Itu. Nah, itu yang saya ingat, Mbak, dan itu saya pelan-pelan sedikit banyaknya saya sudah mulai praktekkan ke, teman-teman yang ada di kelas saya gitu.
Saya challenge, oke kamu udah tahu nih apa itu PR, apa itu marketing, apa itu leadership gitu ya. Nah sekarang case-case apa yang berkaitan dengan PR, marketing, leadership yang sekarang. Oke dari itu ke depan kira-kira apa yang akan terjadi dengan industri itu. Nah, Mas Taufan mundur dikit dong, iya boleh nggak? boleh. Tadi tuh sempat sebelumnya Mas Taufan bilang yang menjadi kekurangan dari mahasiswa atau pemberi pendidikan gitu yang ada saat ini adalah memberikan rasa empati, ya. Lalu Mas Taufan bercermin pada negara Finlandia sama Jepang. Mas, kalau boleh dari konteks pendidikan gitu ya, apa sih Mas yang kalau terkait sama empati yang boleh kita contek katakanlah dari Jepang sama Finlandia? Apakah secara culture, apa secara em, nilai yang diturunkan atau nilai yang diajar dari institusi pendidikannya atau gimana? Ya mungkin ini jawaban dari apa yang saya ketahui, mungkin perspektif lain. Tapi kalau dari saya melihat empati itu kan artinya mengajarkan peserta didik kita untuk memahami manusia sebagai manusia itu kan. Itu mahal banget ya Mas Mahal empati itu. banget, mahal banget. Untuk Empati, seseorang memahami empati, ya, ya, itu ya. bisa merasakan apa Apa yang yang dirasakan oleh orang dirasakan, lain. ya. And it takes years untuk punya empati yang tinggi. Harus terjun. Oke, kamu privilege punya terlahir dari seorang rahim keluarga yang kaya raya, punya. Sekarang coba kamu ngobrol dengan teman-teman yang di luar kondisi ini, diajak sama bapak ibunya main ke desa, ajak ngobrol, dihilangkan status sosial, berdiri sama rendah, duduk juga sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Diajarkan itu dari kecil. Itu berarti parenting Parenting, value. value, Oke, value. baik. Enggak porsi konsep diri seseorang itu terbentuk di golden age kan 1-5 tahun dan itu kan orang tua. Values bagaimana nak kamu kalau masuk rumah orang harus ketuk pintu. Kamu kalau ketemu orang yang lebih tua minimal kamu say hi. Hai tante, hai om apa kabar. Kalau kamu dibantu orang kamu minta maaf apa enggak. Kalau kamu mendapat kebaikan kamu minta tolong apa enggak. Maaf tolong terima kasih itu kan murah tapi menjadi sangat mahal kalau kita nggak bisa menginjek itu ke generasi adik-adik Tidak bisa kita. menginjek. Menginjek itu. Karena kan pada dasarnya adik-adik kita ini awalnya kan mereka seperti komputer kan yang memang bisa diinjek dengan beberapa software, hardware gitu ya. Nah, papa itu adalah stimulus-stimulus lingkungan, ya kan? Ya kan? Orang bisa jadi super komputer kalau dididik oleh super parents sama super educators. Nah, yang saya cerita, Ya, ya, ya kan? ya, Nah, ya. ini mungkin sambil kalau diizinkan saya cerita sedikit Ya. di forum ini bahwa saya dengan beberapa teman sedikit banyaknya ingin mengglorifikasi istilah yang namanya super educators. Nah, super educators ini adalah kita mengajak teman-teman guru, teman-teman dosen untuk menjadi pengajar yang beyond. Bisa memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran sehingga kayak lecture plus AI jadi super lecture atau super educator. Ya kan. Nah, teacher plus AI menjadi super teacher. Nah, ketika kemampuan proses transfer teknologi ini sudah jadi super, maka mungkin ada pengaruh menciptakan dampak ke siswa menjadi super student atau ya super student lah ya. Jadi super educator create super student harapannya bisa create super workers. Ya kan. Tadi kan nyambung ke pertanyaannya Mbak Margi, kenapa sih kualitas pekerja kita itu seperti itu yang tadi ada yang disurvei dan lain-lain, kita balik lagi. Apakah ketika mereka belajar sudah mendapat paparan pengalaman belajar yang baik, super apa enggak? Relevan apa enggak? Cukup bisa membuat mereka accelerate apa enggak? Oh ternyata enggak, oh ternyata gurunya emang enggak ngajarin itu. Kan jadi mundur tuh. Ya kan? Nah, jadi harapannya dengan spirit, ayo kita sama-sama menjadi super educator. Kenapa kalau kita jadi super educator ada harapan menciptakan super student dan
Ketika superstudent itu sudah hadir, sudah ada, sudah terbentuk, harapannya super workers itu ada. Calon-calon pekerja masa depan dengan kemampuan teknis, akademis, dan praktik yang juga mumpuni. Nggak bisa kita mengharapkan super workers kalau dosennya nggak berubah. Kan dosen itu bisa beberapa menganggap sebagai sumber mata air lah gitu. Kalau mata airnya nggak bersih, nggak akan ada student yang bersih. Karena mata airnya kan nggak bersih. Sama kita minum dari sumber yang nggak bersih, air yang keminum ke badan kita kan juga nggak sehat. Sama. Itu ada efek getok tularnya, ada sebab akibat gitu. Nah makanya ini adalah sebuah gerakan ke depan yang mungkin saya dan beberapa teman akan coba sampaikan ke teman-teman. Nggak tahu lah, ada beberapa forum, tapi itu salah satu message yang ingin nanti saya sampaikan sih gitu. Mas Taufan, mundur dikit lagi dari yang tadi. Artinya kalau kita ngomong tadi nilai-nilai kemanusiaan, lalu kita nge-highlight dari Mas Taufan sendiri ada highlight bahwa empati itu jadi sesuatu yang mahal. Empati itu jadi keyword yang penting juga gitu ya, Mas. Nah, kalau misalnya dia jadi keyword yang penting, apakah ini juga di luar dari pembahasan kita, apakah ini juga menjadi satu elemen yang diinjek juga ke mahasiswa? Iya, dengan mereka punya pengalaman KKN misalnya kuliah kerja nyata, itu kan bahwa oh my god, aku di rumah makan tinggal makan, minum tinggal mencet dispenser. Sementara di desa ini aku untuk minum aku harus jalan 2-3 kilo ke sumur nimba air, terus airnya dimasak lagi, akhirnya aku bisa minum. KKN tuh Kuliah kerja strata nyata. 1 masih ada ya? Di somehow masih ada di Masih beberapa, ya? tapi mungkin Wow. istilahnya aja yang berbeda. Masuk ke desa-desa, Iya, hidup di sana, yes, bikin yes, paper, yes, nanya-nanya masih, gitu. masih, masih. Mungkin sedikit ada adjustment aja, tapi kurang lebih sama. Oke, itu bagian, itu elemen, itu tempat di mana si elemen empati tadi diinjek Nah, kalau secara saya, bertahap. iya, kalau saya satu yang kepikiran akan saya lakukan, belum pernah sih, tapi mungkin saya akan lakukan di semester ini adalah memaksa mahasiswa untuk melakukan act of kindness dan direkam dan akhirnya kita bisa lihat bareng-bareng. Wow, apa contohnya Mas Act kalau of boleh? ya act of kindness misalkan kayak mereka di gereja gitu ya, lalu melakukan pelayanan itu kan act of kindness, ya kan? Oke, Tapi dalam situasi yang nggak sadar kamera, tapi ini ya, lalu oke, mereka ya 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 ya. misalkan ada di satu taman atau apa ngelihat ibu-ibu di gerobak sampah terus mereka harus ngapain. Pokoknya intinya act of kindness. Act of kindness kan bisa apapun. Oke, Tapi saya akan sampaikan jangan yang memang kelihatan kalian tuh memang mau pamer kebaikan, enggak, tapi harus natural. oke. Itu Lalu kan lalu mengasah didokumentasikan Mas? dikomunikasikan, iya. Oke. Nanti akan dinilai bareng-bareng. Oke ya, Sincerity-nya oke ya. seperti apa, ya kan, kreativitas act of Ada kindness. indikator nilainya Mas? Ada. Iya, Sincerity itu sincerity, iya dong, kan kelihatan. indikatornya Empatinya kelihatan apa enggak, kan dari non verbal, verbal kan kita bisa ngelihat gitu. Dibuat-buat atau pura-pura ada baik indikator atau 1 beneran sampai baik, 5, ya bisa dibuat ini seperti skornya itu, 4 bisa gitu. dibuat seperti itu gitu. Ya kan, Oke. karena satu sih, tapi nanti saya akan sampaikan di akhir, tujuan kita mengajarkan membuat peserta didik kita tuh lebih baik dari segala hal gitu. Attitude is more important than your knowledge. Attitude is more Super important. important. More important than our knowledge. Iya, karena attitude Anda bisa dipecat, karena attitude nama baik Anda bisa hancur, karena attitude karir Anda selesai, karena attitude Anda nggak bisa dipakai lagi sama brand, karena attitude dijauhkan sama keluarga, dijauhkan sama orang-orang yang tersayang because of attitude. Mas Taufan, kalau tadi kita udah ngomongin segala hal terkait dengan akademi, ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, apakah elemen-elemen seperti IQ, EQ, dan Ah, SQ iya. ya, IQ itu intelligent quotient ya Mas? Intellectual quotient. Intellectual Quotient. quotient. Lalu kalau EQ, Emotional quotient. emotional Quotient. quotient. Kalau SQ, Spiritual. spiritual quotient. Kalau zaman saya mau masuk perguruan tinggi misalkan XX,
yang dites IQ Ya, ya. Zaman sekolah, pokoknya sekolah mengadakan tes IQ secara reguler setahun berapa kali untuk mengetahui IQ kita skornya ada di mana. Makin IQ-nya tinggi, makin bagus, ya. oke. Seiring dengan perjalanan, saya dapati di tengah-tengah saya kuliah, mau masuk tempat kerja bahwa tidak hanya IQ ternyata, Mas Taufan, seorang individu itu bisa dinilai lebih kompleks lagi dengan EQ, emotional quotient gitu ya. Emotional quotient-nya seperti apa? Lalu itu mulai dimasukkan menjadi indikator seseorang individu masuk dalam dunia kerja, tes dalam perusahaan, EQ gitu ya. Saat ini Mas, di perusahaan-perusahaan besar yang saya tahu, korporasi-korporasi besar yang untuk merekrut satu tenaga kerja itu dia ada tes-tes yang berlapis. Mereka juga memasukkan spiritual quotient. Mas Taufan, IQ, EQ, dan SQ itu kalau di dunia perguruan tinggi masih relevan nggak sih Mas? Lalu bagaimana elemen-elemen ini masih penting buat seorang individu masuk ke dunia kerja? Extremely important, sangat penting. Kenapa saya bilang extremely important? Karena kalau kita bicara IQ, kita bicara bagaimana kemampuan peserta didik kita dalam sistem berpikir, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan berpikir secara teratur, itu IQ kan Itu berarti. IQ Membaca masuknya. pola, Oke, memberi makna, membaca konteks, itu IQ. itu IQ. Nah, tapi kan itu aja nggak cukup. Ya, Kalau yang berhitung itu panjang-panjang itu IQ. IQ karena berkaitan dengan pola, Mm. memorizing Heeh. dan lain, itu IQ, intellectual quotient. Sejauh mana otak kita bisa memberikan respon terhadap stimulus yang sifatnya teknis, tuh IQ gitu. Nah, kalau misalkan EQ itu berkaitan dengan kemampuan komunikasi, leadership, teamwork tuh. Itu EQ, ya kan. Jadi kan oh dia pinter gitu, tapi dia nggak bisa kerja sama orang gitu. Wah, bos gue tuh lulusan cum laude loh, S3 luar negeri, tapi kok dia ngebimbing kita aja nggak bisa ya. Nah, EQ tuh, Itu EQ. leadership, Mm. ya kan. Jadi Greeting, ya kan misalkan kayak nge-greet, masuk komunikasi. masuk tempat Iya, kerja betul. pagi, greeting orang. Betul. Saya nggak tahu sekarang orang masih punya telepon biasa nggak di meja kerjanya, masih terima telepon. Ya, Kalau corporate dia ada SOP betul. rejeknya untuk Terima terima telepon, telepon gitu ya. betul. Jadi EQ itu adalah aspek yang bisa membuat orang itu senang dengan kita, nyaman sama kita, Itu EQ. EQ ya, EQ, Mas? likability, itu aspeknya. Likability, artinya kita boleh bilang kalau EQ itu bagaimana seorang individu itu bisa, berhubungan dengan orang lain dan pada saat mereka berhubungan, lawan bicara kita ini bisa nyaman Nyaman, sama kita. iya, bisa punya kemampuan menjalin relasi dengan orang lain, membuat orang lain nyaman, membuat orang lain merasa diterima, membuat orang lain merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diakui. Itu kan kemampuan EQ. Empati itu adanya di EQ juga tuh. Oke. Nah, Mas, sampai sini nih, kalau kalau tadi kemampuan kita untuk, membuat orang lain nyaman, kemampuan kita untuk membuat orang lain enak gitulah katakan Heeh. ya. Tapi banyak banget tuh Mas sekarang yang bilang, "Bukan tanggung jawab kita ya buat orang bahagia. Bukan tanggung jawab kita ya kalau kamu ada masalah Iya saya iya jadi iya. problem solver." Iya iya. Tapi nyatanya Bukannya gitu iya, nggak sih tapi Mas? survei membuktikan bahwa, why employees leave their job, the top priority reason is because of the boss, not just because of the Ya salary. Nggak ya hanya ya ya, gaji, saya baca, saya tapi dapat karena literasi itu. ketidaknyamanan bagaimana pemimpin memimpin timnya dengan cara-cara yang tidak humanis mungkin, dengan cara-cara yang tidak empati. Iya mungkin ya benar ada profesionalisme, ada, tapi kan
cara untuk mengelola manusia dengan perasaannya itu EQ. Makanya kalau ngomongin kepemimpinan itu sederhana buat saya adalah kemampuan seseorang untuk managing people, their mind, their heart, their action. Itu leadership. If you success lead people dengan pola pikirnya, dengan perasaannya, dengan tindakannya, you are great leaders. Itu mungkin statement yang tadi Mbak Margi sampaikan itu adalah escape statement. Statement-statement yang ya flight statement yang nggak mau fight the situation tapi ya sudahlah. Tapi kan ya sudahlah itu sebenarnya akumulatif, nanti ada gunung esnya tuh akan meledak gitu. Ya sudahlah itu tetap akan Ada efeknya, kumulasi akumulasi. menjadi Dan itu gunung bukan es. solusi, Dan iya, itu bukan bukan solusi solusi. kan Mas. Solusinya adalah Every ngobrol. time kita bilang bukan urusan gue kali. Nggak setiap masalah kita bisa selesaikan ya. Iya, Banyak kan iya, statement-statement iya. kita bukan Kalaupun problem ada solver. statement itu mungkin sebaiknya di sini simpan di sini dulu. Oke. Dan itu kan kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih baik kan, dengan statement yang bisa diterima begitu. Ya makanya kita mengenal ada metode sandwich, kalau negor bawahan, puji dulu, ya kan, baru nanti masuk ke apa yang harus diimprove, ya kan. Nah somehow itu kan communication skill atau interpersonal skill ya interpersonal. Nah yang ketiga tadi spiritual. Nah spiritual itu kenapa tadi Mbak Margi sampaikan masuk ke indikator, ya karena betul, karena kalau IQ itu berkaitan dengan pertama nih, integritas. Kedua, resilience, mental, daya juang. Misalkan, Anda pintar, Anda baik sama orang, tapi Anda nggak jujur, itu spiritual quotient tuh. Ya mohon maaf, our biggest homework as an Indonesian is the corruption case. Our Korupsi. biggest homework ya Iya, Mas itu adalah Taufan. korupsi. Apapun itu mohon maaf. Itu kan adanya di ranah spiritual, Mbak. Integritas toh. Nah, jadi 3 hal ini adalah aspek yang minimal itu harus diinjek, yang saya suka pakai kata diinjek ke peserta didik kita, bahwa oke Anda pintar, Anda harus punya EQ yang baik, you know how to treat people well, Yep. and then you know how to manage your own credibility, nama baik, Integritas. your integrity, dan berkaitan dengan tadi resilience, daya tahan penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dekat dengan spiritual, we have spiritual quotients, sehebat apapun masalah yang dihadapi, itu akan terselesaikan karena mereka melihat bahwa ini adalah bagian dari proses aku besar. Wow. Nah, dan gak banyak orang yang punya mindset kayak gitu. Kalau saya dulu diajarin sama orang tua saya, karena saya punya latar belakang keluarga yang juga membuat saya harus struggling. Kamu harus lebih besar dari masalahmu, Taufan. Itu statement yang saya pegang sampai sekarang. Kita harus lebih besar daripada masalah kamu itu kita. harus lebih besar daripada masalahmu. Itu aja, itu yang saya pegang, Mbak. Kalau saya lagi galau, lagi menemukan satu yang, terus saya pakai mindset itu, reframing kalau kata orang NLP itu reframing ya. Saya mereframing situasi itu dan akhirnya respon saya juga jadi lebih santai. Oh iya ya, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Ya, gini doang masa gue nggak bisa gitu. Bolehlah sedih, tapi abis itu kayak bounce back saya. Aspek ini yang harus diinjak juga ke adik-adik ini. Kamu diomelin atasan tuh is not the end of the world loh. Kamu make mistake itu wajar, tapi jangan bikin mistake yang di situasi yang sama gitu misalkan. Atau ya kamu dimarahin bagian dari proses pendewasaan kamu, jangan hari ini dimarahin besok kamu minta resign gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin ya memang sih tugas pimpinan di era sekarang agak sedikit lebih kompleks jadinya, tapi itu challenge-nya. Karena angkatan kerja sekarang beda kan sama angkatan kerja Mbak Margi, mungkin saya di awal-awal dengan sekarang. Sekarang yang tadi saya bilang, mereka dihajar sama COVID, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak jelas, tingkat pengangguran tinggi, lalu masalah iklim, masalah macam-macam, dan dituntut untuk menjadi anak muda yang produktif. Itu kan bukan hal yang mudah. Baik, artinya kalau dari paparannya Mas Taufan barusan, EQ, IQ, EQ, dan SQ sudah diinjek juga lewat materi-materi ajaran di perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya aspek EQ dan SQ itu mereka dapat dari unit kegiatan mahasiswa, biasanya UKM
organisasi. Oke Nah, oke jadi oke. pertanyaannya apakah BEM, lalu HIMA atau organisasi masih relevan? Harusnya masih sangat relevan karena itulah proses character building terjadi kan di situ. Itu nggak old school, Oh Mas? enggak, Ikut, komunitas-komunitas enggak, seperti itu tuh bukan old school enggak, ya, Mas, ya? enggak. Kemarin tuh 3 minggu lalu saya bicara dengan eh, adik-adik pramuka di Jakarta. Wow. Saya bilang pramuka ini keren banget gitu, nggak semangat pramuka ini harus terus nyala, shifting ke semangat yang baru. Nah, jadi itu kita lihat adik-adik pramuka tuh keren-keren gitu ya kan, dan pramuka tuh banyak menyumbang values-values yang luar biasa terhadap karir seseorang. Nah, sayang kalau pramuka tuh nggak diglorifikasi lagi. Pramuka harus tampil dengan format yang baru, dengan semangat yang baru, nah membuat generasinya mereka tuh mau organisasi lagi gitu loh. Oke. Baik, Mas Taufan. Ya, Kalau kita, maju lagi sedikit gitu ya, eee, ini berkaca pada Mas Taufan saat ini. Kalau dengan sekian puluh tahun yang Mas Taufan sudah lewati gitu ya, eee, jenjang sekolah, jenjang kuliah, lalu sekarang, bekerja dan, berkeluarga. Kalau yang tadi kita bilang angkatan yang sekarang itu anxiety banget, uncertain banget, eee, they are the toughest generation, Mas Taufan tadi menurut saya bilang ya. ya. Berarti mereka khawatir akan masa depan ya, Mas? Khawatir ya, karena memang nggak bisa diprediksi se-clear itu. Iya kan? Kalau sekarang Mas Taufan sudah ada di stage yang saat ini, lalu mau ngomong ke katakanlah dari SMA ke kuliah gitu, itu kan stage-stage uncertain tapi udah pengen pengen bisa mandiri katakanlah, itu kan goyang-goyangnya di situ ya, antara mau kuliah apa langsung misalkan, cari, sekolah yang lebih ke teknis supaya nanti lebih cepat mencari pekerjaan. Apa Mas Taufan yang mau dibilang kalau Mas Taufan dikasih kesempatan untuk look yourself back di usia-usia lulus SMA atau baru kuliah? Pada saat kita belum ada gambaran harus kerja apa, pada saat belum ada gambaran nanti gaji berapa ya, bisa ini, bisa itu, taunya sekarang bisa berkeluarga, bisa punya pekerjaan, ada kedudukan, ada jabatan. Saat itu kita nggak kepikiran Nggak kali ya, Mas? pikiran, boro-boro. Apa sih, Mas, yang bisa di-share untuk adik-adik yang untuk teman-teman adik-adik yang tadi yang Mas bilang masih ada di perguruan tinggi, the toughest generation? Oke, saya cuman bisa bilang gini, at the end of the world is only you and yourself. Oke. Sekarang mungkin teman-teman masih menganggap masih punya orang tua, masih punya orang-orang yang dianggap sahabat, tapi at certain times itu akan pergi dari kita. Dan kita akan ada dalam fase yang dimana kita harus menghadapi semua sendiri. Nah, bayangkan kalau dari awal kita tidak memaksa diri kita untuk mengeksplor banyak hal, membuat diri kita ini bisa berperang di darat, laut, dan udara, ya kan? Karena kan sekarang eranya multidisipliner, Mak. Nggak bisa lagi single knowledge itu udah lewat. Harus multidisipliner. Dan nasihat terbaik yang saya bisa berikan untuk diri saya di masa lalu dan mungkin adik-adik adalah jangan terpaku dengan pilihan-pilihan yang terbatas. Dunia ini luas, explore aja. Kalau Anda sekarang jurusan IPA, nggak ada salahnya belajar bahasa, nggak ada salahnya Anda ikut organisasi di luar apa yang Anda sekarang pelajari, karena memang dunia serandom itu. Karena dunia serandom itu. Serandom itu, dan untuk Minjem istilahnya Mas Taufan tadi, 360. 360 ya. Jadi teman-teman yang sekarang ada di bangku SMP, SMA, kuliah harus sadar betul bahwa ya seperti yang beberapa senior sampaikan kalau kita lembek sama dunia maka dunia akan keras sama kita. Tapi kalau kita keras sama diri kita maka dunia akan lembek sama kita. Keras sama kita berarti memaksa diri kita tuh harus ibaratnya kalau mau perang tuh harus melengkapi diri kita dengan skill-skill. So complete yourself with a lot of skills. Skill yang dibutuhkan di masa depan balik lagi yang bisa mengasah soft skill. Ikut organisasi yang banyak.
Itu ya. penting ya, Itu Mas? penting. Ikut organisasi Di itu situ penting. kamu dapat network, kamu dapat wisdom, kamu dapat mentor, kamu dapat pengalaman yang mahal. Apapun organisasinya, Bukan teman ngopi-ngopi gitu, termasuk Mas? itu. Oh, oke. Otomatis organisasi. Kedua adalah belajar bahasa. Di luar bahasa yang mungkin diwajibkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bisa Mandarin, Spanyol, Arabik atau apapun itu. Karena it will help you a lot and it will boost your values as a person. Language literasi. Dan itu menjadi nilai tambah Mm-mm. untuk kita dapat diterima di dunia Yes, kerja, Mas? sangat. Bahkan Oke. gaji kamu bisa berkali-kali lipat karena kamu punya Ada additional language. kemampuan bahasa Iya, di luar dari iya. bahasa yang tadi Ya ini untuk diwajibkan. adik-adik gitu. Oke. Nah, ketiga adalah digital or technological literacy. Silahkan explore yang asing di kita, pelajari semua tools AI, pelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dunia butuhkan di masa depan. Di Cina udah ada polisi robot, udah ada anjing robot yang muter-muter mall. China is beyond. Minggu lalu saya baru balik dari sana, saya ngerasa kayak saya dari dunia lain. Dan saya cuma pikir kapan ya Indonesia bisa kayak gini. Someday bisa, tapi harus mulai dari perbaikan talentnya, SDM-nya, dan itu dimulai dari adik-adik sekarang. Generasi saya udah telat, maksudnya tidak cukup punya banyak waktu untuk merubah banyak hal. Tapi adik-adik lah yang punya opportunity untuk merubah narasi mau kemana Indonesia ini mau dibentuk gitu. Mungkin dari meluruskan sedikit dari generasinya Mas Taufan yang bisa mewariskan Ya. untuk kasih tongkat estafetnya Iya, nanti betul, ke adik-adik. betul. Ada satu hal yang ini pertama kali saya sampaikan di forum publik di podcast ini. Selain tadi ada movement super educators dan lain-lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan kami juga dengan beberapa teman akan mengglorifikasi yang namanya Indonesian Dream. Wow. Gitu. Nah, Apa ini tuh, Mas? Kalau Indonesian boleh Dream is di-share a, sedikit. is a movement, a movement semangat bahwa ayo adik-adik generasi muda Indonesia, you have to have a dream ke depan dan selalu percaya bahwa Indonesia akan lebih baik gitu. Dan teman-teman lah yang punya kontribusi untuk merubah narasi bangsa ini ke depan. Jadi jangan takut buat bermimpi, jangan takut untuk berbuat banyak untuk bangsa ini. Jangan, nasihat yang terbaik adalah jangan peduli omongan orang lain. Kalau menurut kamu baik, kamu lakukan itu. Karena kamu melakukan sesuatu, orang lain akan tetap bicara tentang kamu. Kalau saya punya prinsip, lebih baik kamu diomongin karena kamu berbuat sesuatu daripada kamu diomongin Nggak buat karena kamu apa-apa. nggak ngapa-ngapain. Itu derajat itu lebih tinggi gitu, lebih keren kamu diomongin karena you do something Ya. daripada kamu nggak ngapa-ngapain. Despite dari itu right or wrong. Yes, tapi at least you do something gitu. Nah, itu sih mungkin Mbak Margi. Jadi teman-teman good luck, life is tough, tapi teman-teman harus lebih kuat lagi ya. I just can say good luck dan I see you dimanapun nanti berada. Ya nanti nonton podcast ini dimanapun you can reach me anytime. Sama seperti Mbak Margi kan pertama kali reach saya di Instagram kan gitu. Dan saya selalu open dengan teman-teman. Baik. Mas Taufan sebagai penutup dari berbagi ceritanya kita hari ini. Kebetulan kita di tengah-tengah bulan Ramadan. Semua rakyat Muslim Indonesia sedunia ya sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Boleh dong Mas Taufan sebagai tadi ya lecturer, bapak rumah tangga, ayah, bagian dari masyarakat kita saat ini, bagian dari komunitas kita saat ini. Apa sih Mas yang bisa dibagi di bulan puasa ini? Kalau kita musingin bukber sama teman-teman, kalau kita musingin kirim parcel, kalau kita musingin campaign ads untuk bulan Lebaran, jalan-jalan, semua paket yang ada di sana komplit ada. Tapi kalau boleh balik ke diri kita sendiri, apa Mas
yang boleh di-share di bulan Ramadan ini buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Aduh, di Awareness pertanyaannya Podcast? berat banget nih. Apa sih Mas? Apa yang harus dilakukan berarti ya? Ya, Maksudnya ya, state ya. apa? Masih ada sekian minggu ke depan ya sampai dengan kita Idul Fitri. Mungkin kalau yang saya bisa keluarkan statement awal adalah sadar diri. Nah, itu Awareness. awareness. Sesuai dengan judul podcast ini, sadar. Dengan sadar kita bisa berefleksi ketika kita menjadi kepala keluarga, kita sudah menjadi kepala keluarga yang diinginkan atau belum ya gitu. Apakah sudah menjadi kepala keluarga yang dibutuhkan atau belum ya? Kan kita merefleksi dari situ. Dari situ kan kita melakukan perbaikan. Oh ternyata walaupun aku sudah cukup meluangkan banyak waktu untuk anak-anak, tapi ternyata nggak berkualitas karena mereka bukan butuh kemana jalan-jalannya, tapi interaksi seperti apa dengan bapaknya gitu. Nah jadi sadar bahwa oh besok ternyata aku pokoknya kalau main sama anakku nggak boleh pegang handphone karena kadang-kadang saya masih Iya, pegang handphone. benar, Ya kan dan benar. mereka ternyata aware itu gitu. Iya, Abi kok pegang handphone terus gitu. iya. Nah itu kan Sederhana ya Mas, sederhana banget tinggal gitu. taruh aja gitu Iya gitu handphonenya. kan. Dapat tinggal aja di Iya, kamar kita main. iya. Maksudnya quality time benar-benar yang quality gitu, interaksi. Ya apalagi saya kan kedua anak saya perempuan kembar gitu. Jadi sosok ayah itu menjadi penting. Jadi itu membuat saya oh oke. Nah, kedua adalah sadar diri sebagai seorang dosen yang kita nggak boleh arogan, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa cukup sebagai seorang pengajar. Justru kita harus menjadi orang yang paling sadar bahwa ilmu itu nggak terbatas. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita nggak tahu. Dengan ilmu kita nggak boleh merendahkan sesama, label-labelin orang yang itu jadi kadang-kadang membuat saya kayak makna puasa kan nahan diri ya. Jadi saya nahan, lebih ke nahan. Kalau ketemu orang yang ngotot, ketemu orang yang punya argumen yang kayaknya nggak mau dibantah, ya saya lebih baik diam. Saya cenderung orang yang nggak mau konfront, saya tipikalnya. Buat apa? Kecuali saya harus konfront dan mempertahankan kebenaran yang memang itu harus disampaikan. So I have to speak up. Tapi kalau menurut saya dengan saya ngomong hanya ngabisin energi dan akhirnya energi saya kebuang, akhirnya saya jadi saya mendingan diam. Jadi sadar diri, kontrol diri, refleksi diri, nahan diri. Gitu. Nah, jadi itu kalau di keluarga sama di di kampus. Nah, karena saya yakin Mbak Margi bukan hanya manajemen waktu aja yang penting. Tapi ada dua, ini sering saya omongin sih, tapi ini mungkin saya akan sampaikan juga di podcast ini bahwa manage time penting, tapi lebih pentingnya lagi adalah manage energi sama manage atensi. Attention management sama energy management. Itu penting sekali. Boleh nggak sih Mas attention Attention management? management adalah kemampuan kita memanage konsentrasi sehingga yang kita kerjakan bisa selesai tuntas dengan kualitas yang juga baik. Fokus gitu Mas Fokus, maksudnya. exactly. Ya kan? Yes. Tidak mudah ke distract. Itu attention management namanya. Oke, attention management. Oke. Saat menjadi bapak, ya jadi bapak. Saat jadi dosen, ya jadi dosen. Present. Iya, present, hadir. Gitu. Nah, itu ujungnya sama energy management. Kalau attention managementnya baik, maka flowing energi kita akan enak tuh. Kita nggak merasa cepat drain. Kita nggak merasa cepat capek karena kita mengalokasikan energi kita dengan tepat. Nah itu yang saya belajar, saya implementasikan kayak di jalan kan gitu. Kadang-kadang kan bikin kita kadang-kadang emosi. Sebenarnya saya harus marah apa enggak ya? Udah santai aja gitu. Ya kan. Nah termasuk sama mahasiswa. Ini seingat saya selama hampir 18 tahun saya sebagai dosen, saya hampir nggak pernah marah dengan mahasiswa. Dan memang nggak mau marah. Karena buat apa gitu. Saya nggak mau marah sama orang yang nggak bisa dan nggak mau merubah dirinya. Sederhana. Jadi kan saya tuh punya prinsip begini, saya hanya melakukan sesuatu sama orang-orang yang memang mereka mau berubah untuk dirinya. Kalau kita udah ngajarin, kita udah transfer ilmu, kita sudah melakukan pendekatan, tapi mereka nggak mau berubah, ya sudah itu urusan dia dan hidupnya dia. Yang pasti kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita nggak ada guilty feeling bahwa, ih kok dia nggak nurut ya, kok dia nggak pinter-pinter ya, kok dia atau bisa kita nggak bisa. nyalahin diri kita sendiri ya, Enggak. Mas di kemudian hari, oh saya kurang ini, saya kurang itu gitu ya. Betul. Jadi saya punya prinsip, saya tidak akan mendidik orang-orang yang nggak mau dididik.
saya nggak akan mau jadi mentor sama orang-orang yang nggak mau dibimbing. Ngapain? Energi kita kan akhirnya, nah jadi bisa dialokasikan ke yang lain. Jadi itu saya juga masih banyak banget kekurangannya, masih banyak hal yang harus diimprove. Ya mudah-mudahan sih, yang penting hari gini sehat. Amin. Sehat sih. Mas Taufan Teguh Iya. Akbari, terima kasih banyak Panjang kita buat ngobrol ya. waktunya. Berapa? Eh, 2,5 jam, lu panjang banget. Intelijennya dapat, emotionnya dapat, Iya. spiritualnya dapat, paket Amin. komplit Ya nih. mudah-mudahan Mas berkah Taufan hari ini. berkah bulan puasa mudah-mudahan. Selamat menjalankan ibadah Terima puasa sampai kasih. selesai nanti, Amin. sampai Idul Fitri nanti, Amin, terima Mas kasih dan keluarga. sudah diundang di Awareness Podcast. Namanya keren. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu, Mas Taufan. Terima kasih, Mbak. Teman-teman, kita udah dapat banyak banget cerita dari Mas Taufan Teguh Akbari. Semoga semua bisa memberikan manfaat buat teman-teman Awareness Podcast. Terima kasih.